Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma dhayya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madar ya wasi'al karami. Sayyidul kaunain wa thaqalain wal fariqain min qurbi wa min ajami. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madar ya wasi'al karami. حبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah ta'ala bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin Allah. sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadratil asatidatil kiram yang sama-sama kita hormati para guru, para asatidah. Kita doain mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa diberikan sehat walafiat. Amin Allah. Kasih istiqomah di dalam mengemban dakwah Islamiyah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat segenap DKM Masjid Jami Al Ihsan, doain mudah-mudahan pengurus semuanya sehat walafiat. Amin. Allah kasih sabar, Allah kasih istiqomah di dalam memakmurkan Masjid Jami Al Ihsan. Para orang tua, bapak-bapak, Allah memberikan kita nikmat panjang umur sehat walafiat sehingga kaki kita masih ringan melangkah, duduk kumpul bersama di rumah Allah Masjid Jami Al Ihsan dalam rangka kita laksanakan sholat isya berjamaah. Kita lanjutkan dengan duduk sejenak di majelis ilmu dengan harapan dan doa mudah-mudahan yang kita laksanakan pada kesempatan ini dari awal hingga akhir Allah catat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah Amin. Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Dengan istiqomah kita jalankan sunnahnya, selalu bersolawat bersalam kepadanya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapat syafaatul uzma dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu. sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mudah ada kita bulan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wal faqih Abu Ja'far bi isnadi, dan meriwayatkan al-faqih Abu Ja'far dengan sanad-sanad beliau an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai beliau, annal mu'mina idza wudi'a fil qabri yusau alaihi fi qabrihi sab'una dhira'an arduhu wa sab'una dhira'an tuluh. Sesungguhnya orang beriman apabila diletakkan di kuburnya, maka diluaskan untuknya di kuburnya 70 dhira lebarnya dan 70 dhira panjangnya.
sutra. Fa in kana ma'ahu syai'un minal Qur'an kafahu. Apabila dia punya hafalan Quran, maka cukuplah hafalan Quran itu menjadi cahaya di dalam kuburnya. Fa in lam yakun ju'ila lahu nuru misli syamsi fil qabri. Tapi apabila dia tidak memiliki hafalan Quran, dijadikan untuknya cahaya seperti cahaya matahari di kuburnya. Wa yakunu mithluhu kama qalil arush tanam wa la yuqiluha illa ahabbu ahliha ilaiha. Maka jadilah dia seperti pengantin baru. Dia tidur dan tidak ada yang membangunkan dia kecuali orang yang paling dia cintai. Fataqumu min naumiha ka'annaha lam tashba minhu. Maka dia bangun dari tidurnya seolah-olah dia belum puas dari tidurnya. Jadi dulu kita bahas orang beriman itu kalau meninggal dunia dia bawa iman Islam. Kalau masih ingat dulu prosesnya dari mulai meninggal ditakini terus ditolatin berapa dulu? Minimal 40 orang. Kalau enggak 40 orang dibikin 3 oh, gitu ya. Terus utangnya udah ada yang tanggung gitu ya. Terus dosanya manusia udah dimaafin. Dulu pernah kita bahas itu. Nah, terus dibawa dia di kuburannya. Setelah dia diletakkan ke kuburannya, itu Pak, kuburan yang tadinya panjangnya cuma 2 meter, lebarnya cuma 1 meter, langsung tuh Allah lebarin. Lebarnya 1 meter, Allah rubah jadi berapa? 70 kilo. Dulu kita bahas 70 kilo berapa? Udah lupa ya. Udah lupa ya. 1 kilo ini segini. Ini kemarin, ini 1 kilo. 1 kilo itu beda-beda. Makin tinggi orangnya, makin panjang kiloknya. Ada yang 45, ada yang 50, ada yang 60. Ambil tengah-tengahnya beda. 50 berarti setengah meter. 70 kilo berapa? 35 meter. Iya, dulu udah dibahas. Kelamaan, Ustaz. Mengundangnya kelamaan. Ya, ini 35 meter. Itu lebarnya langsung jadi 35 meter. Panjangnya yang cuma 2 meter langsung jadi 35 meter. Kali 35 meter berapa? Banyak ya. Nah, saya bilang itu 1220 km. Itu hitungan manusia. Tapi hitungan akhirat jauh lebih luas. Makanya saya bilang, ini kalau kita menghitungnya pakai jiwa kita, nanti di akhirat kita itu Allah bangkitkan badan kita yang kecil ini. Nanti Allah bangkitkan seperti umatnya Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Adam itu khalaqallahu Adam, kata Nabi. Allah itu telah menciptakan Nabi Adam. Wa tuluhu sittuna dira'an. Tingginya Nabi Adam itu 60 kilo. Berarti berapa? 30 meter. Tuh, Nabi Adam tingginya 30 meter. Mentok ini udah terus pakai ini. Itu kata Nabi begitu hadis selesai. Walau biazalil khalqu, dan Allah terus menciptakan hambanya. Yang usul hatalkan berkurang sampai sekarang. Jadi makin lama makin berkurang, makin lama makin kecil. Betul kan? Betul. Makin lama makin kecil. Tapi makanya Allah Maha Adil. Nanti di hari kiamat kita dibangkitin badan kita seperti umatnya Nabi Adam. Kalau kita dibangkitin model begini Pak, habis ketika kita. Nah gitu. Jadi nanti Allah bangkit. Nah, Nabi Adam itu berarti kilonya jauh lebih panjang daripada
daripada jero kita, gitu maksudnya. Nah, itu luar biasa. Langsung Allah luasin kuburnya. Habis diluasin apalagi? Waktu saru alaihi royal. Bukan hanya luas, Allah kasih wangian-wangian kuburan. Kita punya rumah luas, baru masuk bau orang buang air kecil habis makan jengkol. Kira-kira rumah luas tapi bau kayak apa? Nah, Nabi jelasin, udah luas juga wangi, gitu maksudnya. Apalagi wangi sekaru bil harir. Itu kuburan kita nanti dihias dengan kain-kain sutra. Kain sutra itu Pak, nggak boleh dipakai sama laki-laki, karena dia adalah pakaian ahli surga. Itu kuburan kita yang luas kali itu, yang 1225 meter, ya Allah dihiasin pakai kain sutra. Kita udah bayangin indah apa kaya? Indah. Kita kalau kondangan ke rumah orang kaya, orang kaya Pak. Kondangan ke rumah orang kaya kan beda sama kondangan ke rumah orang susah ya. Dari tendanya itu udah beda. Nah, kita kondangan ke rumah orang mampu, pejabat, ya Allah. Kita melihat tendanya megah luar biasa. Tapi sampai gini hari nggak ada tukang tenda yang bahannya itu dari sutra. Nah, kalau bahannya dari sutra, hari ini dipasang, hari ini bangkrut ya. Nah, saking mahal. Orang kaya beda sama orang miskin kan. Kalau orang miskin mah ya tenda RT ya. Beda juga kalau tenda RT yang penting jangan hujan. Kalau hujan baru bocor. Soalnya terpanik pakai korban itu. Dihiasi dengan kain-kain. Apalagi wa yakunu mithluhu kama balil arus tanam wala yuqwa ila aqabu ahliha. Itu orang beriman, kuburannya luas, wangi, dihiasi dengan kain-kain sutra. Itu orang beriman di dalam kubur nunggu datangnya hari kiamat lama. Tapi lamanya itu saking nikmatnya di dalam kubur seperti orang malam pengantin baru. Orang malam pengantin baru, dia baru tidur dibangunin sama bininya. Kan kalau malam pengantin baru indah apa kagak? Mas mari kita deh. Ya, udah kamu deh ingat ya. Ya. Kalau lupa ulangin lagi Pak, ulangin lagi ya. Ulangin nama nenek-nenek ya, ajak kemana yang berdua ya. Itu Pak, dulu waktu kita pengantin baru itu indah. Ya, habis hajatan ya Pak, terima itu amplop gitu ya. Kan begitu kalau hajatan. Apalagi kalau hajatannya untung, ya Allah itu sudah terus. Lumayan. Dia musik-musik juga ya. Itu Pak, nunggu kiamat itu lama. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau meninggal, beliau di alam barzakh, beliau di alam kubur itu lebih dari 1400 tahun. Kita punya orang tua, kita punya nenek yang kalau kita tanya orang yang masih hidup udah gak ada yang tahu tuh kapan dia mati, kapan dia dikuburi. Saking lamanya itu kuburan. Kan kadang-kadang ada kuburan ya, satu kampung kagak pernah tahu siapa itu orang. Saking lamanya nunggu di kuburan lama. Tapi karena Allah kasih nikmat kita di dalam kubur, lama itu seperti malam pengantin baru. Malam pengantin baru, ya Allah Pak, kita baru tidur. Di rumah bisa seronda, 2 ronda, 3 ronda itu dulu. Ya sekarang masih bulan BKA ya. Nah itu dulu Pak, Nabi bilang ya seperti malam pengantin baru. Pagi capek-capeknya tidur berdua sama orang yang paling kita cintai.
tidur udah dibangunin sama bini kita. Bangun. Ya Allah. Bangun. Wahai subuh, tolong jangan datang dulu. Saking pengennya malam itu panjang. Maka mudah-mudahan kita meninggal bawa iman ya Pak ya. Amin. Sebaliknya Pak, wa innal kafir, dan sesungguhnya orang kafir yudiku alaihi qabru, disempitkan untuknya kuburnya, hatta tadkhula adlaquhu fi jawfi, sehingga masuklah tulang-tulangnya bersatu di perutnya. Wa yusalu alaihi hayatun ka'amsali a'naqil bukti, lalu didatangkan kepadanya ular-ular yang besarnya seperti leher-leher unta. Kata ululahna, ular itu makan dagingnya, hatta la yadarna ala almihi lahma, sehingga tidak tersisa di tulangnya itu daging. Habis dagingnya dimakan sama itu ular. Fatur selalu alaihi malaikatul adab, lalu didatangkan untuknya itu malaikat adab, summun tuli, bukmun bisu, umyun buta. Jadi malaikat itu tuli, bisu, buta. Ma'ahum maqamun min hadid, itu malaikat bawa cambuk dari besi neraka. Yadribunahu biha, dipukul itu orang kafir dengan cambuk besi itu. La yasma'una sautahu fayarhamuna, malaikat itu tidak mendengar suara orang kafir sehingga tidak punya kasih sayang sama orang kafir itu. Apalagi fatu'udu alaihi naru bukratan wa asiyah, dinampakkan, diperlihatkan kepadanya neraka dalam keadaan pagi dan petang. Jadi orang kafir sebaliknya Pak. Kalau kita tadi enak ya, meninggal tuh kuburan kita enak Pak, nikmat. Kalau orang kafir enggak. Yang pertama kata Nabi, itu kuburan orang kafir yang tadinya lebarnya cuma 1 meter, panjangnya 2 meter, disempit Pak, sehingga tulang-tulang itu bersatu di perutnya. Tulang pala, tulang kaki bersatu di perutnya. Apalagi Allah datangkan ular-ular yang gedenya segede leher onta. Berarti gede apa lagi? Jangankan segede leher onta, jempol tangan aja lihat ular kita lompat. Bener apa kagak? Nabi bilang ini ular segede leher onta. Kata ulama, ini ular makanin daging orang kafir. Hatta la yadarna ala al-hilama, sampai-sampai itu tinggal tulang belulang, nggak ada sisa dagingnya, tengkorak doang, mati kagak. Kira-kira kebayang gak sakitnya? Kalau mati mah enak, ada dilihat, nggak mati. Begitu aja, udah digencet, didatengin ular, dimakan dagingnya. Apalagi Allah datengin malaikat azab. Ini malaikat bawa cambuk dari besi neraka. Malaikat ini sengaja mulutnya disuin, matanya dibutain, kupingnya ditulis, nggak dengar, nggak lihat, nggak ngomong. Kenapa? Khawatir kalau dia lihat itu malaikat nggak tega tuh, sengaja dibukain sama Allah. Gede-gede aja, bener. Itu orang kafir teriak-teriak nggak kedengeran, budak. Orang kafir hancur jasanya, nggak kedenger, nggak tahu, nggak lihat, budak. Dipukul aja begitu. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Udah gitu apa lagi? Fatu'udu alaihi naru wa tawasiyah, dikasih lihat bersama Allah. No, sekarang ajarnya begini. Nanti no tempatnya dari neraka. Kira-kira nyakitin kali. Makanya aku bilang
kafir sekalian hidup enak di dunia, ya memang. Emang dunia itu ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini penjara orang beriman dan surganya orang kafir. Di dunia jadi penjara, kita semuanya dibalisir. Mana halal, mana benar, mana salah. Tapi orang kafir enggak, dia bebas berlaku apanya. Yang terakhir ini. Qala al-Baqi rahimahullah, al-Baqi berkata, man arada ayyan jua min adzabil qabri, siapa orang yang pengen selamat dari azab kubur, fa alaihi ayyulazima arba'ata asya, maka hendaklah dia membiasakan 4 hal, wa yajtani arba'ata asya, dan menjauhi 4 hal. Amal arba'atu lati lazimuha, 4 hal yang mesti dia kerjai. Muhafadhatus shalawat, yang pertama adalah jaga sholat 5 waktu. Dulu pernah saya sampaikan, kalau sholat ditinggalin itu mah begini, kata Nabi, man taraka sholat dan muta'ammidan faqad kafara bihar. Siapa orang Islam ninggalin 1 kali saja sholat dengan sengaja, jelas-jelas dia telah menjadi orang kafir. Ini kalau Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, enggak ditanya alasannya, pokoknya enggak sholat sengaja dan kafir. Tapi kalau Imam Syafi'i kan ada 2. Belum jelasnya. Yang pertama, kalau dia meninggalin ini karena mengingkari kewajiban sholat dan menghina syariat sholat, maka dia disuruh bertaubat. Kalau dia tidak mau bertaubat, maka dia dibunuh. Hukumnya begitu Pak. Hukum Islam begini. Dia dibunuh, habis dibunuh enggak boleh dimandiin, enggak boleh dikafani, enggak boleh disolatin, enggak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Kenapa? Karena dia orang sholat sampai kayak gini Pak. Cuman kalau di kita enggak. Kalau di kita bukan begini, orang enggak sholat. Di kita hukumnya yang kedua. Kalau ada orang Islam ninggalin sholat cuman karena malas, lalai, maka dia mesti disuruh taubat supaya tidak ninggalin sholat. Dan dia wajib mengkodok sholat yang pernah dia tinggal. Kalau dia mau mengkodok, sudah selesai. Tapi kalau nggak mau juga, tetap tuh mesti dibunuh. Nggak boleh dimandiin, nggak boleh boleh dimandiin, boleh dikapanin, boleh disolatin, boleh dikuburin di kuburan orang Islam, karena dia tetap beragama. Jadi kalau di kita biasanya begitu Pak, cuma malas doang. Ayo Bang, bayar kita lu aja Pak, gua malas banget cuma gitu. Nah kalau cuma malas begini, tetap Pak, dia Islam. Cuma kalau dia sholat, ayo Bang sholat, sholat mah wajib cuma buat ente. Aneh mah enggak. Buat apa sembahyang? Lu aja sembahyang sampai di hari masih miskin. Nah ini menghina syariat. Nah, yang begini Pak, sampai Pak kalau nanti. Nah untuk bilang makanya Pak, kita anak-anak kita jangan sampai ninggalin sembahyang. Kita kalau punya anak ninggalin sembahyang, karena kalau udah kalau bakalan manfaat buat anak. Kita kadang-kadang anak kita sembahyang santai banget, biarin aja, jangan. Itu tanggung jawab kita. Makanya begini, muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Suruh perintahin, ajarin anaknya sholat ketika mereka umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asli sini. Pukul anakmu kalau umur 10 tahun belum mau melaksanakan. Nabi suruh pukul Pak. Anak kita 10 tahun disuruh
ibadah. Ya Ustaz, saya kan sholat baru karang-karang ini semenjak dekat sama Masjid Al-Ihsan aja. Dulu kalau masuk bayar, bagaimana hukumnya Ustaz? Ganti di pondok. Lama banyak waktu, ada lagi 4 tahun, dan di pondok 4 tahun. Bagaimana cara modoknya? Begini Pak, kalau modok sholat itu waktunya bebas, ya. Bedanya kalau kita sholat di waktunya, kita biasanya talafuz bin niatnya pakai adaan. Contoh nih, tadi kita sholat isya ya, itu emang waktunya. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati makmuman adaan. Nah, cuman udah habis sholat isya, bagian mau kodok sholat yang pernah ditinggalin sholat isya. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati Aqodohan lillah. Ustaz, itu kapan? Contoh misalnya nih, habis sholat duha, nggak ngapa-ngapain kita ingat dulu pernah ninggalin budaya. Kita itu Pak. Qodha Johor 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat, Subuh 2 rakaat. Kita kerjain di waktu duha daripada kita ngomong ngapa-ngapain. 5 waktu berarti berapa hari? Ganti buat 1 hari, begitu. Ini jumhur ulama. Ini pendapat jumhur ulama kayak gini. Nah, ada pendapat yang udah kemarin nih Ibnu Taimiyah. Mau dari kodok, udah cukup istighfar aja, banyakin sholat sunnah. Tapi kita bukan itu yang kita pegang pendapat. Yang kita pegang adalah tetap mengkodok sholat yang pernah kita. Kan sholat yang kita tinggal itu hutang. Kita kalau hutang sama manusia wajib dibayarkan. Faghairullah ahaqqu an yuqda, kata Imam Syafi'i. Hutang sama manusia mesti dibayar. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk kita tunaikan. Mudah-mudahan ya Pak, ingat Pak, kita ingat dulu pernah tinggalin sholat. Ada yang pernah tinggalin sholat?